Sekarang di Indonesia menegakkan amar ma'ruf nahi munkar itu resikonya mondok, ya kan? Mondok, dan mondoknya itu bukan pondok pesantren, jeruji besi, ya kan? Kita mengucapkan anu saja, ya kan, statement yang agak ya tegas gitu saja, langsung kita dilaporkan oleh buzzer. Yang melaporkan buzzer, tidak tanggung-tanggung buzzer istana. Nah ini. Dan itu pernah saya alami. Akhirnya sudah bismillah, saya berangkat ke Bareskrim, saya datangi, bahkan saya dikenai sanksi 10 tahun penjara. Luar biasa itu. Pasal apa? Makar. Pasal makar. Luar biasa itu. Akhirnya saya sampaikan ke Bareskrim, kira-kira saya bisa enggak melakukan gugatan balik? Kalau saya gugat balik gimana? Enggak bisa, Ustaz. Ini buzzer ini dilindungi oleh negara, digaji oleh negara. Jadi penista agama itu sekarang dilindungi oleh negara, digaji oleh negara lewat APBN. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, kita melanjutkan pembahasan kita mewujudkan generasi Rabbani. Minimal kita jadikan anak-anak kita menjadi generasi Rabbani, generasi yang semua aktivitasnya, pola pikirnya rujuk ilal Quran dan Sunnah, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita sudah membahas 7 marhalah, 7 tahapan. Tahapan yang ke-8, qulil haq walau kana murran, kata Rasulullah, sampaikan yang hak walaupun pahit. Untuk merealisasikannya itu wujudnya amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, kenapa amar ma'ruf nahi munkar itu menjadi masalah yang sangat penting untuk kita aplikasikan? Karena Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqulu lakum muru bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar qabla an fala ujibu lakum batasaluni fala utikum fi fara'an surukum. Hai manusia, sesungguhnya Allah menyuruh kepada kamu, ajak manusia itu untuk berbuat yang ma'ruf, berbuat yang baik, dan mencegah dari yang mungkar, supaya jangan sampai terjadi satu masa, kata Rasulullah, di mana kalian berdoa, Allah sudah tidak lagi mendengarkan doa-doa kalian. Itu ada masanya, di mana kita berdoa kepada Allah, Allah sudah tidak lagi mendengarkan doa-doa kita. Di mana kita memohon pertolongan kepada Allah, Allah sudah tidak lagi merespon permohonan kita. Masa itu bisa terjadi, kata Rasulullah, bukan lantaran ketika kita meninggalkan sholat, bukan lantaran kita meninggalkan puasa, bukan. Masa itu dimana doa-doa kita sudah tidak lagi didengarkan oleh Allah, permohonan kita sudah tidak lagi direspon oleh Allah, itu kata Rasulullah bisa terjadi manakala kita meninggalkan posisi duniawi kita. Apa? Yaitu sebagai pengemban amar ma'ruf nahi munkar. Makanya kenapa Rasulullah memberikan motivasi, memberikan spirit kepada umatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balik tamiru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar.
hatta idza ra'aitum suhan muta'an wa huwa mutabbi'an wa dunya mu'tharatan wa izaba kulli dira'in dira'ih fa'alika ya'ni bi nafsik wa ta'ankal awwam fa inna min wara'ikum ayyam as-sabr as-sabru fihi mithlu qabdi 'ala al-jamri lil amil fihim ajru 50 rajulan ya'maluna mithla amalihi. Ya Rasulullah, ajru 50 minhum? La, ajru 50 minkum. Ini rawahu Abu Dawud, hadis sahih rawahu Abu Dawud. Dan hadis ini banyak dijadikan bahan diskusi oleh ulama-ulama hadis. Kenapa? Karena nilai pahalanya Masya Allah luar biasa. Jadi Rasulullah memberikan spirit kepada umatnya, balik tamiru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bahkan kalian harus tetap ngajak untuk berbuat yang ma'ruf, berbuat yang baik, dan mencegah dari yang mungkar. Hatta idza ra'aitum suhan muta'an, hingga kebakhilan itu sudah ditaati. Bahkan itu sudah jadi fenomena di tengah masyarakat kita. Wa huwa mutabbi'an, ahwa, hawa nafsu sudah diikuti, dan itu sudah jadi fenomena di tengah masyarakat kita. Wa dunya mu'tharatan, kehidupan dunia lebih diutamakan daripada kehidupan akhirat, dan itu sudah jadi fenomena di tengah masyarakat kita. Wa izaba kulli dira'in birra'ihi, manusia sudah lebih banyak membanggakan ra'yunya, akalnya, pendapat-pendapatnya daripada ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulnya, dan itu sudah jadi fenomena di tengah masyarakat kita. Nah, kalau sudah 4 ini sudah jadi fenomena, Rasulullah memberikan wasiat, falika ya'ni bi nafsik, falika ya'ni bi nafsik, perhatikan diri kalian, perhatikan diri kalian, perhatikan diri kalian. Wada'ankal awam, jauhi kebanyakan orang. Artinya bukan terus kita langsung uzlah gitu, lari gitu ya, hidup menyendiri di gunung sendiri. Nah, bukan itu. Ulama-ulama hadis menafsirkan wada'ankal awam ini, jauhi kebanyakan orang, itu maknanya jangan sampai kita larut pada 4 fenomena tadi, di mana kebakilan sudah diikuti, hawa nafsu sudah diikuti, kehidupan dunia lebih diutamakan daripada kehidupan akhirat, manusia sudah lebih banyak membanggakan ra'yunya, ya, akalnya, pendapat-pendapatnya daripada ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulnya, ya. Kenapa kita disuruh menghindar dari 4 fenomena ini? Fa inna min wara'ikum ayyamas sabr, kata Rasulullah, sebentar lagi kalian akan mendapati hari-hari kesabaran. Ini ulama-ulama hadis menafsirkan saat itulah, fa inna min wara'ikum ayyamas sabr, itu maknanya saat itulah Allah akan melipat gandakan pahala bagi hamba-hambanya, ya. Oleh karena itu sampai Rasulullah memberikan satu gambaran, kalau kita tetap istiqomah mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan ini, kita tetap ittiba'us sunnah, kita tetap menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, Rasulullah mengabarkan hidupmu seperti al-qabidu 'alal jamrih, bagaikan memegang bara api. Ini bahasa kinayah, kiasan. Artinya apa? Resikonya berat, tantangannya berat, rintangannya banyak, musuhnya juga banyak. Apalagi sekarang, ya, apalagi sekarang amar ma'ruf nahi munkar itu, ya Allah, resikonya berat, ya. Bahkan Masya Allah, ini Alhamdulillah Ustaz Lutfi barusan gerakan baca Quran ya, di kawasan Kayu Tangan, ya kan, di beberapa tempat sudah diadakan untuk mengimbangi, ya, kemungkaran dan kemaksiatan yang muncul di beberapa kota-kota besar di Indonesia, termasuk di Malang, ya. Jadi ini amar ma'ruf nahi munkar. Rasulullah mengabarkan kalau kita sanggup hidup seperti itu, ya, itu Rasulullah memberikan busra, berita gembira. Apa nilai pahalanya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil amili fihim ajru 50 rajulan ya'maluna mithla amalihi, kalian akan mendapatkan pahala sebanyak 50 orang yang beramal semisalnya. Masya Allah, luar biasa. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ajru 50 minhum, apakah yang kau maksudkan dari kalangan mereka? La, ajru 50 minkum, dari kalian. Artinya kalau kita istiqomah mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan, kita tetap ittiba'us sunnah, menegakkan sunnah Rasulullah SAW, baik dalam kehidupan berpribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Kemudian kita tetap menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, itu nilai pahalanya kata Rasulullah seperti 50 amalan sahabat Rasulullah SAW. Masya Allah, luar biasa ini. Ini nilai pahalanya besar sekali. Pertanyaannya, kenapa? Padahal satu sisi Rasulullah sudah mengabarkan, kalau Rasulullah SAW, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu kan pada masaku, sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian sesudahnya tabi'in,
tsumma alladziina yalunahum, kemudian sesudahnya tabi'ut tabi'in. Ini umat yang the best, sebaik-baik manusia. Tapi kenapa nilai pahala masih lebih besar umat akhir zaman? Akhirnya ulama-ulama hadis mencoba mengkaji itu. Kenapa? Padahal Rasulullah sudah mengabarkan sebaik-baik manusia pada masa Rasulullah, yaitu sahabat. Bahkan sahabat-sahabat Rasulullah mendapatkan pujian langsung dari Allah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Semua kalangan mufassir menafsirkan siapa yang disebut kuntum khairu ummah. Ini adalah pujian Allah kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah juga memberikan pujian kepada sahabatnya, khairun nas qarni. Ini pujian Rasulullah kepada sahabatnya. Tapi kenapa nilai pahala masih lebih besar umat akhir zaman ini? Bahkan sampai ketika Rasulullah berada di depan para sahabatnya, Rasulullah sampai meneteskan air mata. Ya ikhwani, ya ikhwani, ya ikhwani. Rasulullah sampai meneteskan air mata. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa yang kau maksudkan ini kami ya Rasulullah? La, tidak. Antum ashabi, kamu sahabatku. Yang ku maksudkan ya ikhwani itu adalah umatku yang akhir zaman. Insya Allah kita ini. Sehingga akhirnya ulama-ulama hadis menemukan jawabannya. Kenapa kok nilai pahalanya lebih besar umat akhir zaman? Kenapa? Pada masa sahabat Rasulullah masih hidup, ada problem langsung dijawab oleh Rasulullah, langsung diamalkan. Kita Rasulullah sudah wafat, modal kita cuma amanu, iman. Makanya kenapa kok nilai pahalanya tadi Rasulullah mengabarkan lil amili fihim ajru khamsina rajulan ya'maluna bi ta'amalihi. Jadi Rasulullah mengabarkan nilai pahalanya seperti 50 amalan sahabat Rasulullah SAW. Masya Allah. Itu ketika kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah sekarang berat. Sekarang di Indonesia menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu resikonya mondok, ya kan? Mondok. Dan mondoknya itu bukan pondok pesantren, jeruji besi, ya kan? Kita mengucapkan saja, ya kan, statement yang agak ya tegas gitu saja, langsung kita dilaporkan oleh buzzer. Yang melaporkan buzzer, tidak tanggung-tanggung buzzer istana. Nah ini. Dan itu pernah saya alami. Akhirnya sudah bismillah, saya berangkat ke Bareskrim, saya datangi, ya. Akhirnya coba videonya diulang lagi, diulang. Nah akhirnya pertanyaan dari Bareskrim, apakah ini pendapat Ustadz? Saya sampaikan, apa yang saya sampaikan tadi tidak melebihi dan tidak mengurangi. Itu adalah hasil konferensi pers Majelis Ulama Indonesia Pusat, langsung dari kantor Majelis Ulama Indonesia Pusat. Yang membacakan adalah Haji Muhyiddin, didampingi oleh Dr. Anwar Abbas. Itu hasil dari istimewa ulama ketiga, hasil istimewa ulama ketiga di Sentul, Bogor. Sehingga akhirnya langsung dari Bareskrim langsung, Ustaz kalau gitu selesai sebenarnya, selesai. Berarti apa yang saya sampaikan tidak masuk delik hukum. Berarti buzzer istana itu fitnah. Bahkan saya dikenai sanksi 10 tahun penjara. Luar biasa itu. Pasal apa? Makar. Pasal makar. Luar biasa itu. Akhirnya saya sampaikan ke Bareskrim, kira-kira saya bisa nggak melakukan gugatan balik? Waduh Ustaz, sepertinya nggak bisa. Gugatan balik kan itu fitnah, ya kan? Kalau saya gugat balik gimana? Udah bisa Ustaz, ini buzzer ini dilindungi oleh negara, digaji oleh negara. Jadi penista agama itu sekarang dilindungi oleh negara, digaji oleh negara lewat APBN. Bahkan kemarin diungkapkan, dibongkar oleh Dr. Rizal Ramli, berapa fulusnya untuk buzzer-buzzer ini? 1,29 triliun mulai start 2014 sampai ini. Jadi pajaknya umat Islam itu digunakan untuk membiayai penista-penista agama. Di antaranya Ade Armando, Abu Janda, Denny Sirgar, Eko Kontadi, ya kan?
ya dan lain-lain. Jadi kalau dulu bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, musuhnya Pancasila itu PKI dan penista agama. Sekarang enggak, beda sekarang. Musuhnya Pancasila sekarang agama. Ya, penista agama dilindungi oleh negara, digaji oleh negara. Tadi berapa itu? 1,29 triliun. Astagfirullah. Kenapa? Mereka punya filosofi jangan sampai umat Islam ini dalam kondisi tenang. Kenapa? Dia akan bangkit amar ma'ruf nahi mungkarnya. Oleh karena itu filosofi mereka pakai tikus di dalam karung. Tikus dalam karung, Pak. Banyak ada orang bawa tikus dalam karung di kereta. Tiap kali ditendang. Tujuannya apa? Supaya tikus ini tidak menggigit karungnya. Kalau tikus ini kalau karung dalam kondisi tenang, tikus itu bisa gigit karungnya dan bisa keluar. Nah, itu filosofinya seperti itu. Jadi kalau umat Islam itu jangan sampai fokus pada amar ma'ruf nahi mungkar, umat Islam harus digoncang. Gitu. Dan tidak hanya itu, adu domba. Berapa biayanya? 20 triliun. Ini 1,5 triliun DP-nya sudah diterima kan? Sudah diterima DP-nya. Makanya umat Islam harus cerdas, Pak. Ya, harus cerdas. Ini proyek, Pak. Ya. Makanya kalau ada seorang ustadz, seorang ulama, kiai, terus yang diekspos itu masalah-masalah buruk, tujuannya untuk memecah belah umat Islam, dan rata-rata mereka ikut proyek 20 triliun seperti itu. Jadi itu yang harus kita waspadai. Kita harus taat kepada apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jama'atu rahmatun wal furqah adzabun. Bersatu itu rahmat, berpecah itu adalah azab. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Itu yang harus kita pegang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bahkan sampai dalam tataran teknis, Rasulullah mengarahkan bagaimana ketika kita menghadapi kemungkaran. Rasulullah memberikan teknisnya sampai dalam tataran teknis. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika dhaful iman. Kalau ada kemungkaran di depanmu, hendaklah kau rubah dengan tanganmu. Ini bisa ditafsiri dengan jabatan, kedudukan, pangkat, kekuasaan kita. Kalau tidak mampu, lisan. Nah, kalau tidak mampu, terakhir dengan munajat, berdoa kepada Allah. Dan itu selemah-lemahnya iman, kata Rasulullah. Ini teknis ketika kita menghadapi kemungkaran. Nah, ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah. Kemudian marhalah yang ke-9. Ayo pahamkan kepada kader yang kita bangun, minim anak-anak kita, supaya memahami tentang asyarah nawaqidul Islam, 10 pembatal keislaman. Dan ini merupakan aplikasi daripada prinsip dakwah yang dikembangkan oleh Rasulullah SAW, baik pada saat periode Makkiyah sampai periode Madinah. Aplikasi dari akidah tauhid, la ilaha illallah. Kalau di dalamnya ada la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi secara benar kecuali Allah. Apa nawaqidul Islam itu? Ada asyarah, 10 pembatal keislaman. Yang pertama, syirik. Ini yang sudah kita bahas secara rinci, tidak perlu diulang lagi. Ini yang sudah seringkali kita bahas, ya. Syirik akbar dan syirik asghar. Nah, bahkan sudah saya sampaikan tentang rincian jenis-jenis kesyirikan era modern. Jadi ada syirik gaya lama, ada syirik gaya baru, ada syirik modern, ada syirik post modern. Sudah saya sampaikan secara rinci, ya. Yang kedua, membuat wasilah atau perantara dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah ingatkan dalam surah Al-Maidah ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, takutlah kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah, dan hendaklah kalian mencari wasilah, sarana, perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wajahadu fi sabilihi, dan berjuanglah, berjihadlah di jalan Allah. La'allakum tuflihun, supaya kamu mendapatkan kemenangan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah. Ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah
memberikan satu penegasan. Wasilah yang dibolehkan menurut syarak itu ada 3. Yang pertama, tauhid asma wa sifat Allah. Bagaimana mengaplikasikan? Sebagaimana dulu sudah pernah saya sampaikan, saat Rasulullah dihadapkan satu problem kehidupan yang berat, Rasulullah memanggil asma wa sifat Allah. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghitsu. Ya Allah, Engkau yang maha hidup dan Engkau yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu ya Allah astaghitsu, tolonglah hambamu. Al-istighatsah, tolonglah hambamu. Ini aplikasi daripada tauhid asma wa sifat Allah. Yang kedua, wasilah yang dibolehkan menurut syarak, yaitu amal soleh. Boleh kita jadikan sebagai wasilah. Contoh, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, kita bisa melihat Rasulullah mengabarkan ada 3 orang tertutup pintu gua. Nah, 3 orang ini akhirnya dia jadikan amal soleh itu sebagai wasilah untuk mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, seorang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, bakti kepada kedua orang tuanya. Akhirnya kebaikan dari birrul walidain ini tadi dijadikan wasilah ketika dia tertutup oleh pintu gua yang besar itu. Apa istilah orang Jawa, ngundat-ngundat gitu Pak. Apa kalau bahasa Indonesianya mengungkit, mengungkit kebaikannya kepada orang tua, tapi ditujukan langsung kepada Allah. Ya Allah, saya dulu berbuat baik kepada kedua orang tua kami, birrul walidain. Mudah-mudahan dengan itu ya Allah menjadi wasilah, tolonglah hambamu ya Allah dari gua yang bertutup batu besar itu. Alhamdulillah, akhirnya batu itu bergeser. Kemudian yang kedua, seorang majikan, dia berbuat baik kepada karyawannya. Jadi ini antara majikan sama buruh. Nah, satu saat buruhnya ini tadi tidak mengambil gajinya, sehingga akhirnya majikan ini punya inisiatif dikembangkan gajinya ini tadi. Akhirnya jadi banyak. Qadarullah, buruh ini tadi datang lagi ke majikan itu minta gajinya, hanya diserahkan semuanya. Kaget, kok banyak? Ternyata majikannya punya inisiatif mengembangkan gajinya ini untuk usaha, sehingga akhirnya banyak hartanya. Dari sinilah akhirnya dia berarti itu dijadikan wasilah. Ya Allah, mudah-mudahan kebaikanku kepada buruh kami ini menjadi wasilah untuk mohon pertolongan kepada Engkau ya Allah. Akhirnya batu itu bergeser. Terakhir, seorang sahabat pemuda. Jadi itu ceritanya ada kaitan hutang piutang. Akhirnya pemuda ini nagih hutangnya. Nggak tahunya ketika dia datang ke rumah itu kosong, adanya cuma berdua, pemuda sama perempuan tuan rumah, cuma berdua. Sehingga akhirnya setan berusaha untuk menjerumuskan pemuda ini, sampai akhirnya pemuda ini mau menzinai perempuan ini. Spontan perempuan ini memberikan statement, ittaqullah, 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 takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Akhirnya pemuda ini langsung lari dari rumah itu. Alhamdulillah, beliau selamat, tidak melakukan perzinahan. Akhirnya ya Allah, jadikan apa yang sudah kami lakukan itu, akhirnya kami tidak sampai terjerumus ke dalam perzinahan. Jadikan itu sebagai kami wasilah untuk memohon pertolongan kepada Engkau ya Allah. Akhirnya batu besar itu terbuka. Alhamdulillah, 3 orang ini langsung sujud syukur. Nah, itu wasilah dengan amal soleh. Kemudian yang ketiga, wasilah yang dibenarkan menurut ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, yaitu minta doa kepada orang-orang yang soleh. Boleh minta didoakan orang-orang yang soleh ya. Jadi apalagi orang solehnya ini tauhidnya lurus, ibadahnya sesuai dengan sunnah, boleh kita minta tolong saya didoakan, mudah-mudahan saya diberikan keselamatan, diberikan keberkahan, rezeki yang halal. Monggo silakan, boleh dengan itu ya kan? Ya. Jadi ini 3 wasilah ya,
yang dibenarkan menurut syariat. Jadi seperti itu. Tapi kadang-kadang bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, sebagian masyarakat kita yang masyarakat awam yang tidak paham terhadap syariat, itu kadang-kadang itu tadi karena keawamannya dia mencari wasilah menyimpang, jadi akhirnya kesyirikan yang dia lakukan. Contoh itu minta ke kuburan keramat, minta, ya kan. Nah, kalau kita ziarah kubur, ya kan, kita datang, Rasulullah ngajari kita ucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal diyar minal mu'minina wal mu'minat wa insyaallahu bikum lahirun. Kita masuk, kita ziarah kan, kemudian kita doakan si mayit ini yang ada dalam kubur itu, doakan. Itu yang dituntunkan oleh Rasulullah. Tapi sebagian masyarakat kita, apalagi itu kuburannya orang soleh, itu minta kepada yang ada di dalam kubur. Itu kesyirikan, itu wasilah yang tidak dibenarkan di dalam aturan syariat. Nah, seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, bahkan itu pernah terjadi itu, Pak. Kadang-kadang pengobatan alternatif ini, ya, kan itu kan jadi tren gitu, ya. Pengobatan alternatif itu kadang-kadang tidak bisa memilah gitu. Itu pernah terjadi di mana, di Lumajang kalau tidak salah. Pengobatan alternatif itu ribuan yang datang dan sembuh juga gitu. Luar biasa, antri, Pak, antri gitu. Sembuh. Nah, akhirnya satu saat ada dari internal keluarga mencoba untuk masuk ke tempat khususnya. Tadi ya kebetulan nangani pasien kan, berarti kan kosong tempat khususnya ini. Akhirnya dia coba masuk, dibuka pintunya, ada tambur, gong. Jadi suasananya benar-benar suasana sungut gitu. Dia masuk lagi, ada tempat khusus. Akhirnya dibuka. Begitu dibuka, kaget. Toilet, WC. Di dua pijakan kakinya itu ada 2 buah Al-Quran. Dan dia diperintah oleh jin setan ini tadi untuk menginjak 2 buah Al-Quran itu yang ada di pijakan kaki WC. Baru dijanjikan dia bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Itu terjadi. Dan akhirnya makanya masyarakat kan, ya kita harus hati-hati. Boleh usaha ikhtiar untuk mencari kesembuhan itu kan diperbolehkan, tapi kita harus memilah ini sesuai syariat atau tidak. Kalau itu masuk wilayah kesyirikan, lebih baik kita tinggalkan. Kenapa? Bukan artinya apa? Kesembuhan itu boleh kita cari, ya kan? Kenapa? Setiap penyakit pasti ada obatnya. Rasulullah sudah ngasih kabar seperti itu. Nah, yang dilihat oleh Allah itu kan ikhtiar kita, bersusah-susahnya untuk mencari obat dari, ya kan? Tapi harus sesuai dengan koridor syariat. Jangan sampai itu menyentuh kesyirikan. Kadang-kadang ada syarat apa itu, ayam hitam mulus gitu, terus kadang telur diinjak macam-macam sudah, jajan pasar, ya kan, kemenyan, ya kan, macam-macam sudah, Pak. Nah, itu. Jadi kalau sudah menjurus kepada kesyirikan, tinggalkan. Ya, karena yang dinilai oleh Allah bukan sembuhnya, tapi ikhtiar kita sesuai enggak dengan syariat, itu yang dinilai oleh Allah. Makanya pada masa Rasulullah itu ada seorang ibu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya terkena penyakit, apa kalau bahasa sekarang ini, kalau dulu ayan, ini epilepsi. Nah, saya sudah berusaha ya Rasulullah mencari ini tadi supaya bisa sembuh, tapi tidak sembuh-sembuh. Ya Rasulullah, doakan saya. Akhirnya apa? Rasulullah nanti, Bu, ibu kepingin sembuh atau kepingin surga? Pilih salah satu, tidak boleh pilih dua-duanya. Masya Allah, ibu ini cerdas. Ya Rasulullah, saya pilih surga, jannah. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan. Nah, setelah didoakan oleh Rasulullah, memang sakitnya masih, tapi ada perubahan. Kalau sebelum didoakan oleh Rasulullah, ketika penyakit epilepsinya ini muncul, itu auratnya terbuka. Tapi selesai didoakan oleh Rasulullah, ini benar-benar diijabahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu ibu ini epilepsinya muncul, alhamdulillah Allah jaga auratnya. Ini sampai akhirnya ibu ini, berita dari sahabat Rasulullah, ya Rasulullah, si Fulanah itu meninggal ya Rasulullah. Rasulullah mengabarkan ibu itu insya Allah jannah, surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Sabarnya
ketika menerima ujian dari Allah berupa sakit ini tadi, epilepsi. Jadi itu Pak, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah. Yang ketiga, tidak mengkafirkan orang kafir atau meragukan kekafiran mereka. Ini bisa membatalkan syahadat kita. Tidak mengkafirkan orang kafir, ya kan? Padahal bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memvonis kafir kepada al-Yahud wa Nasara, Yahudi dan Nasrani. Allah sendiri yang memvonis kafir. Ya. Kenapa? Allah ingatkan di dalam surah Al-Maidah ayat 72-73. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Allah ingatkan orang-orang Nasrani ini. Dia menyatakan innallaha huwal masih ibnu Maryam. Ya. Artinya Allah itu adalah putra Maryam. Innallaha tsalitsu tsalatsa. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Kafirlah orang yang mengatakan Allah adalah putra Isa ibnu Maryam, putra Maryam. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Kafirlah orang yang mengatakan Allah adalah salah satu dari yang tiga ini. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Ini langsung Allah memvonis kafir. Yang memvonis kafir siapa Pak? Allah. Allah langsung. Ya, ya. Bahkan orang-orang Yahudi dikafirkan oleh Allah karena apa? Mereka menjadikan Uzair ibnu Allah, anak Tuhan. Allah mengkafirkan orang-orang Nasrani karena mereka menyatakan Isa ibnu Allah, anak Tuhan. Makanya Allah tegaskan dalam surah Al-Maidah ayat 72-73 itu. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Kafirlah orang yang mengatakan Allah adalah putra Maryam. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Kafirlah orang yang mengatakan Allah adalah salah satu dari yang tiga itu. Nah, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, di Indonesia agak lain, agak beda. Jadi apa? Keminter ini. Ya, keminter. Di Indonesia resmi, Pak, resmi. Kata-kata kafir diganti non muslim, sehingga tidak ada lagi qul ya ayyuhal kafirun, yang ada qul ya ayyuhal non muslim. Sampai akhirnya piagamnya diserahkan paus di Vatikan. Ya otomatis Pak, pausnya jazakallahu khair, terima kasih, Anda telah menghancurkan akidah Anda sendiri. Diserahkan piagamnya, itu diserahkan ke paus Fransiskus, ya, Benediktus yang ke-16 ya. Gitu. Jika di Indonesia dianggap kafir itu sudah tidak zamannya. Astagfirullah, sampai seperti itu Pak statement, sudah tidak zamannya. Padahal itu hak prerogatif Allah. Ya. Coba Pak, bapak ibu kalau mendekati orang kafir, gitu ya, mendekati orang kafir, ya Pak. Sekarang ganti non muslim, bapak akan ditanya, non muslim itu apa artinya? Selamat. Kalau non muslim tidak selamat, itu mesti marah dia. Karena non muslim berarti tidak selamat, marah dia. Karena selama ini dia sudah enjoy dengan kata-kata kafir. Dan sekarang di Indonesia ini diganti, kafir diganti non muslim. Astagfirullah. Nah, saya kira sudah tahu kan, lalu jadi pejabat itu, yang merubah itu kan sekarang jadi pejabat, jadi petinggi. Ya kan? Nah ini astagfirullah, miris kita Pak ini. Ya. Jadi sekarang ini banyak orang pinter tapi keblinger, ya kan? Contoh ini Profesor Dr. Siti Musdah Mulia, itu kan guru besar IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, staf Menteri Agama. Berarti kan beliau sudah ahli tafsir, ahli hadis, sudah ilmu dini itu sudah dikuasai semuanya. Bahkan sampai dia mencoba membuat draft kompilasi hukum Islam, luar biasa. Nah, saat di Hotel Miko Jakarta ada seminar internasional, dia memberikan statement pernikahan sejenis halal. Coba, akhirnya wartawan tanya, Bu, Ibu guru besar IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang tentunya
keilmuan Islamnya sudah the best. Ibu ditambah lagi ibu staf menteri agama. Waktu itu menteri agamanya Profesor Dr. Said Akil Munawar, gitu. Yang orang Arab itu, ya kan? Nah, akhirnya tidak tahunya kenapa dia berani mengeluarkan fatwa halalnya pernikahan sejenis. Wartawan ini tanya, jawabannya apa? Benar-benar ringan tanpa merasa ada beban, tidak ada beban. Tujuan saya memperingan pekerjaan Tuhan. Jadi dia mengeluarkan fatwa halalnya halalnya pernikahan sejenis laki sama laki itu kata dia untuk memperingan pekerjaan Tuhan. Astagfirullah, sudah kesombongan dalam ini. Nah, ini makanya saya terus merenung, ya Allah, makanya kenapa kita diajari Rasulullah untuk berdoa, Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Itu kan doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Kita mohon kepada Allah supaya ilmu itu benar-benar ilmu yang bermanfaat, diberikan karunia dari sisi Allah, ilmu yang manfaat, rezeki yang thayyib, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima, wa amalan muttaqabbalan. Itu yang kita dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, tingginya ilmu, ya kan? Tingginya ilmu itu ternyata belum artinya belum bisa dijadikan sebagai ukuran barometer. Tapi ketika kita memohon kepada Allah supaya ilmu itu bermanfaat, maslahah fid dunya wal akhirat, itu yang benar-benar kita akan mendapatkan ridho dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi, rektor UIN Sunan Kalijogo, rektor loh, Profesor Doktor siapa namanya, Yudian Wahyudi. Ini rektor UIN, ya kan? Rektor UIN Sunan Kalijogo, Profesor Yudian Wahyudi tadi, rektor UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta. Itu saya mencoba untuk melihat jejak digitalnya. Masya Allah, produktif sekali. Jadi kitab-kitab yang the best, terbaik, ya. Kemudian dialih bahasakan ke bahasa Indonesia, dan penerbitnya penerbit yang top tingkat nasional. Itu rata-rata pasti yang menerjemahkan Profesor Yudian Wahyudi. Produktif beliau. Bahkan kitab Al-Iman yang ditulis oleh Syekh Abdul Majid Al-Jilani, ulama Yaman, ulama yang cukup dihormati di Yaman, Hadramaut. Itu kitab Al-Iman itu direkomendasi 100 ulama Ahlus Sunnah yang top tingkat dunia. Siapa penerjemahnya? Profesor Yudian Wahyudi. Tapi pertanyaannya, kenapa kok tiba-tiba mengeluarkan statement yang cukup mengagetkan kita? Kronologisnya, mahasiswanya program S3 ngajukan disertasi doktor, judulnya Zina Halal. Zina Halal. Yang cukup mengagetkan kita, tim penguji disertasi doktor ini tadi, ketuanya Rektor UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta, Profesor Yudian Wahyudi, langsung meluluskan dengan nilai komplot, nilai the best, terbaik. Itu goncang tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh ormas nasional se-Indonesia, goncang. Akhirnya ditelisik, mana kitab rujukannya, penulisan disertasi doktor dengan judul Zina Halal. Ternyata yang dijadikan sebagai literaturnya itu kitab Milkul Yamin yang ditulis oleh Muhammad Syahrur, ya. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, Muhammad Syahrur, namanya kan Islami, ya kan? Tidak ada orang Arab itu namanya Bejo, itu kan tidak ada, kan? Tidak ada, pasti namanya Islam. Ternyata kita baru tahu, Muhammad Syahrur, penulis kitab Milkul Yamin yang dijadikan rujukan, ini penulisan disertasi doktor dari mahasiswa S3 di UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta, ini ternyata dibongkar oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah. Ternyata Muhammad Syahrur itu ideologinya komunis,
ateis komunis. Nah, itu. Jadi seperti itu. Ya akhirnya otomatis Pak. Ini kan sempat geger nasional kan. Nah Pak Mukidi ya otomatis ini cocok untuk kontemporer, Indonesia kontemporer. Akhirnya dipanggil Pak Mukidi. Masih kenal Pak Mukidi? Ya, dipanggil, langsung dilantik, dilantik di Istana Negara. Jadi apa Pak? Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Selesai dilantik, apa statementnya Profesor Yudhian Wahyudi? Agama musuh terbesar Pancasila. Kalau dulu zaman Orde Baru, PKI musuh terbesar Pancasila. Sekarang agama musuh terbesar Pancasila. Akhirnya geger Pak, nasional. Tokoh-tokoh ulama memberikan kritikan sampai akhirnya dia mengambil keputusan puasa bicara selama 1 tahun. Puasa bicara selama 1 tahun. Artinya tidak bicara lewat publik, lewat media selama 1 tahun. Tapi tidak tahunya nggak kuat ngempet gitu Pak. 1 tahun kan cukup lama. Akhirnya dia bikin statement lagi, minta kepada umat Islam seluruh Indonesia untuk tidak lagi taat kepada ketetapan Allah dan Rasulnya, cukup dengan taat pada konstitusi yang diciptakan oleh manusia. Luar biasa, luar biasa. Padahal Bapak Ibu tadi kan sudah saya sampaikan, ya Allah. Jadi dari sini bisa kita ambil ibrah dari 2 tadi dan guru besar tadi ya, Profesor Siti Musdah Mulia sama Profesor Yudhian Wahyudi. Itu bisa kita ambil ibrah, ternyata untuk istiqomah itu berat. Untuk istiqomah itu berat. Ada ini seorang ulama the best, Syekh, the best, bikin kitab. Dan akhirnya ulama-ulama Ahlus Sunnah memberikan pujian kepada beliau ini. Wah, ini sampai pujiannya itu ini mahar untuk membeli surganya Allah Subhanahu wa taala dengan penulisan kitab itu. Apa yang terjadi? Na'udzubillah min dzalik. Di ujung akhir kehidupannya dia nikah dengan wanita Yordan. Yordan kan putih ya kan? Tidak hanya cantik tapi cantik, ya kan, Yordan. Ya. Akhirnya dia terjerembab. Ini bukan semakin istiqomah, ati Allah wa ati Rasul. Akhirnya dia benar-benar 180 derajat berubah total sampai meninggal. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kenapa kita mohon terus kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Engkau yang bolak-balikkan hati, teguhkan hati hamba ke dalam agamamu. Jangankan Profesor Dr. Siti Musdah Mulia, Profesor Dr. Yudhian Wahyudi, terus ini tadi seorang syekh di Saudi. Allah mengabarkan dalam Al-Quran, ini seorang ulama yang masyhur, doanya makbul. Hari ini berdoa, hari ini pula dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah Bal'am. Akhirnya apa? Bal'am lebih condong kepada ahwanya, hawa nafsunya, sehingga akhirnya dia berpihak bukan kepada Nabi Musa alaihissalam, tapi condong kepada Fir'aun. Dengan apa? Imbalannya jabatan, kedudukan, fulus, dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya Bal'am mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kenapa bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, apalagi pas sepertiga malam, 2/3 malam akhir, saat kita sholat qiyamul lail, saat sujud akhir, selesai kita baca tasbih, jangan lupa 3 doa. Allahumma inni as'alukal husnal khatimah, Allahumma arzuqni taubatan nasuha qabla al-maut, Allah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini 3 doa ini jangan dilupakan. Karena apa? Istiqomah itu berat, apalagi hidup kekinian. Jadi ternyata tingginya ilmu tadi, ya kan, ternyata bukan ukuran. Makanya kenapa Allah ingatkan dalam surah Fussilat ayat 6 itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu. Tetaplah kalian di jalan Allah yang lurus, shiratal mustaqim, wastaghfiruhu. Itu kalangan mufassir menafsirkan istiqomah itu anugerah Allah.
Kalau kita ingin diberikan keistiqomahan sampai kita menghadapi sakratul maut, Allah berikan kuncinya, istighfar. Perbanyak istighfar. Itu kuncinya. Insya Allah kita lanjutkan Jumat depan, ya, Jumat depan. Mungkin ada pertanyaan satu atau dua, monggo silakan. Ada pertanyaan? Monggo silakan. Ada? Ya, monggo Pak Zaid. Ada? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bermuamalah dengan orang-orang kafir? Ya kan? Karena ini masuk wilayah muamalah. Contoh tadi tetangga kita, orang kafir. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena itu Allah perintahkan, Rasulullah perintahkan bermuamalah, ya, dan Rasulullah memberi contoh konkret. Rasulullah tetangganya orang Yahudi, ya kan? Tapi Rasulullah memberikan contoh konkret. Kita disuruh berbuat baik kepada siapa saja tanpa pandang bulu kalau masuk wilayah muamalah, karena Islam itu rahmatan lil alamin. Nah sekarang bagaimana kalau masuk wilayah akidah? Kita diberi konsep oleh Allah, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Contoh, sekarang kan lagi tren Islam Nusantara, ya kan? Lagi tren di Indonesia. Bahkan sampai di launching fikih Islam Nusantara. Ada 3 hal yang krusial. Ciri Islam Nusantara itu boleh memilih pemimpin kafir dan taat kepada pemimpin kafir. Tidak hanya taat tapi taatnya. Nah ini. Yang kedua, menerima agama baru, yaitu pluralisme agama, pluralisme. Yang ketiga, mendukung kearifan budaya lokal atau mendukung budaya syirik. Ini muslim yang terbaik untuk Indonesia kontemporer, untuk Indonesia kekinian. Kalau bapak ibu konsisten pada Al-Quran dan As-Sunnah, masuk kategori muslim radikal, konotasinya jelek. Jadi sekarang yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Itu sekarang. Kalau Joyo-Boyo mengatakan zaman edan, ini orang edan, orang kebumen, tapi bejo-bejone wong kang eling lan waspodo. Artinya menurut konsep Islam bukan zamannya yang edan, manusianya yang edan. Nah bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kalau kita dengan orang-orang kafir masuk wilayah akidah? Contoh, memilih pemimpin, itu masuk wilayah akidah, bukan muamalah. Memilih pemimpin itu masuk wilayah akidah. Sampai pun lingkup kecil, yaitu milih suami, itu masuk wilayah akidah. Nah Allah tegaskan dalam surah An-Nisa ayat 144 ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin at-turidu an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir itu sebagai pemimpinmu dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kalian mengadakan satu alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksamu? Sampai seperti itu Allah tegaskan. Diharamkan oleh Allah memilih pemimpin kafir, haram hukumnya. Ditegaskan, Allah tegaskan lagi dalam surah Al-Maidah ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai pemimpin. Ba'duhum awliya'u ba'din. Sebagian mereka menjadi pemimpin sebagian yang lain. Wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum. Barang siapa yang menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu sebagai pemimpinnya, kata Allah tegas, maka dia termasuk golongan mereka. Jadi kalau ada seorang muslim milih pemimpin dari kalangan orang-orang kafir, kata Allah dia termasuk golongan kafir. Ini karena masuk wilayah akidah. Ini bukan muamalah, milik pemimpin ini. Jadi seperti itu. Jelas lah Pak Zaid, jelas ya? Ya. Ada yang lain? Ya, monggo. Ya. 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 Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kita menghadapi kesyirikan?
Kesyirikan itu kan kemungkaran yang paling mungkar. Kemungkaran yang paling mungkar itu adalah syirik. Sampai Allah memberikan gambaran dalam surah Al-Kahfi